Setelah kita bahas NV, saya pengen tertarik untuk membahas tentang jasa komputer dan perangkatnya ya. Nah, karena menurut saya ke depan industri digital itu akan sangat mendominasi kinerjanya dibandingkan dengan industri lainnya. Industri digital ini menjadi dasar seseorang beraktivitas ya. Nah, saya coba untuk membahas LinkNet. Nah, LinkNet ini berkebalikan dari NV ya, soal ketertarikan market terhadap sahamnya. Kita ke profilesnya dulu. Nah, Link ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di sektor infrastructure, subsektornya adalah telekomunikasi. Secara sejarah perusahaannya baru listing di Bursa Efek pada tahun 2014. Apa yang menarik dari perusahaan ini? Oke, dengan IPO 1.600 cukup mahal juga ya. Nah, ini shareholders composition yang menarik adalah adanya berita tentang Excel yang ngecaplok saham ini. Excel. Nah, kalau kita lihat dari komposisi para pemegang sahamnya, masyarakatnya hanya 26%. Ini masih oke. First Media 27,90%. Terus ada Asia Link Dewa 35,55%. Itu dari profilesnya, dari susunan pemegang sahamnya masih oke sih menurut saya. Kita lihat fluktuasi harga sahamnya. Secara 6 bulanan ini perusahaan ini masih uptrend dan saya pikir ada kecenderungan untuk menurun ya, karena terlalu tinggi naiknya berbanding dengan awal pandemi. Perusahaan ini udah bergerak balik harganya. Nah, dari harganya sih udah tinggi ya. Kita coba lihat apakah valuasinya masih murah atau enggak. Nah, secara year to date-nya setahun akhir ini dia sudah naik sebesar 72,61%. Setahun terakhir 98,10 terakhir 10%. Nah, secara 5 tahunan dia masih 1%, 1,96%. Ya, dari sini, dari tadi kan dia perusahaan di sektor infrastruktur ya. Memang sektor infrastruktur ini memang seperti ini biasanya, karena dia harus punya modal yang gede, untungnya agak lama gitu. Untuk infrastruktur internet ya memang agak cepat ya, kelihatan dari ekuitasnya yang jauh lebih tinggi dari liabilitasnya. Nah, secara key statistics memang perusahaan ini menguntungkan ya, masih kondisinya itu sangat sehat, untung. Ya, dari keuntungan kita nanti akan melihat profitabilitas. Dari earning per share-nya pada tahun 2021 udah naik gila-gilaan ya, 330. Padahal kuartal 3 dan kuartal 4 belum diumumkan laporan keuangannya. Dengan net profit 471,78 miliar, perusahaan ini masih oke lah ya. Untung banget. Kita lihat valuasinya, PER-nya itu udah 12 kali, PBV-nya udah 2,5 kali. Saya pikir ini udah mahal ya.
saham yang menarik buat saya adalah pairnya yang kurang nggak jauh dari 5 dengan PBV-nya kurang dari 1. Menurut saya ini valuasinya udah mahal. Secara profitabilitasnya perusahaan ini untung banget, dimana ROE-nya itu berdasarkan modal awalnya dia udah untung hampir 20%, dan ROA-nya udah untung hampir 10%. Untuk perusahaan kelas infrastruktur ini oke banget. DER-nya juga masih stabil di bawah 100, yaitu 78,31%. Dengan perusahaan yang selalu membagikan dividen, perusahaan ini sangat layak untuk dilirik ya. Dilirik aja. Untuk belinya masih mahal menurut saya. Dilirik untuk dividen hunter ya oke lah ya. Dividennya dia nggak kaleng-kaleng ngasihnya. Jadi kesimpulannya perusahaan ini sahamnya udah mahal, tapi untuk dividen hunter oke lah buat dilirik. Oke, gitu aja. Bye.